to God! Come on! God, I declare our victory in you, and now let your fire burn within us. Come on, everybody, say yeah! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh.
Haleluya. Hari ini kita ingin menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tidak peduli masalah kita, tidak peduli apa yang kita lakukan, Tuhan akan menjaga kita dan memberikan kita berkat. Karena Allah kita Allah yang hebat, Allah yang kuat, dan Allah yang dahsyat. Let's go. Ku naikkan puji syukur, sebab kasih-Mu padaku. Ku bersuka bermazmur, kekuatan-Mu ku perlu setiap waktu. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku, Yesusku. Saat jalan berliku, Kau yang pegang tanganku. Tantangan kan menyerah, tenang saat Kau datang. Ku aman, Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku, Yesusku. Saat jalan kami berliku, Engkau yang terus memegang tangan kami, Yes. Tuhan. Kita ingin katakan Tuhan kita hebat. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, hanya Kau Yesusku. Penolong, pembela, kekuatan di dalam hidupku. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, hanya Kau Yesusku. Yesus yang menolong kita. Penolong, pembela, kekuatan di dalam hidupku. Kau hebat Tuhan. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat,
pagi Bapak Ibu Jemaat semua dan saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Walaupun saat ini di minggu pertama di bulan ketiga di tahun 2021 kita masih terus beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kita, amin. Dan kita tidak pernah berhenti dan juga tidak pernah menyurutkan semangat kita untuk terus memuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan apapun juga, karena kita yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Bapakku datang. Bapakku
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini, karena telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun, walaupun kami di rumah kami masing-masing, dengan menggunakan ibadah online ini Bapa. Bapa, jika sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman, berkati ia berikan hikmat, dan apapun yang ia kerjakan, Kau membuatnya berhasil Bapa. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berencana dan Engkau yang bekerja atas ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Pasti ya. Walaupun di sini saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu, tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu jawab ya dengan semangat. Mari kita angkat satu pujian, kita nyanyikan, kita bersorak bagi Dia. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita pujinya sekali lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita pusatkan semuanya untuk Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu bersama kita, menuntun kita di dalam setiap keadaan. Immanuel. Bapakku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang
Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan naikkan doa-doa syafaat kita, saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara apabila ada yang berbeban berat, ada yang memerlukan dukungan doa, ada yang sakit, dan kita boleh bersama-sama berdoa. Silahkan menghubungi nomor telepon di bawah ini. Tentu Anda bisa pakai WhatsApp atau juga telepon langsung, dan tim doa kami akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan berdoa bagi beberapa pokok doa. Saya ingin kita bisa bersehati dan mendukung saya di dalam pokok doa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan atas sejarah bangsa negeri kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami pemerintahan yang mewakili Engkau untuk memerintah kami di bumi persada ini. Terima kasih bahwa Tuhan sudah menolong Bapak Presiden kami, para menteri, para gubernur, bahkan di tengah suasana yang sangat mencekam karena COVID, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong, dan kiranya kami mau berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan lebih melanjutkan ketuntasan akan penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan memberikan hati kepada para pemimpin kami dan juga setiap orang yang mengaku terlibat dalam penanganan COVID ini, supaya mereka boleh takut akan Tuhan, memberikan hatinya tulus melayani. Kiranya Tuhan menjauhkan dari mereka segala hal-hal yang tidak berkenan, mereka yang mau mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri atau untuk kelompoknya. Kiranya Tuhan yang menolong mereka untuk boleh mengatasi hal itu. Kami juga mau berdoa hari ini bagi jemaat-jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit. Sakit karena COVID-19, sakit oleh karena kelemahan tubuhnya, sakit karena ada hal-hal lain yang membuat mereka menderita. Memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhanlah yang adalah tabib kami yang agung. Tuhanlah yang akan menolong mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang menolong saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan secara finansial, pergumulan dalam pekerjaan mereka, pergumulan akan penghasilan mereka, pergumulan akan usaha mereka yang sekarang sedang terhambat. Kami mohon pertolongan dan hikmat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber berkat bagi kami. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan memberikan kami hikmat. Tuhan memberikan kami jalan keluar. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah siapkan bagi kami sekalian. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan masuk sekolah dalam semester yang baru. Anak-anak kami yang masuk di perguruan tinggi yang baru saja masuk melangkahkan kakinya. Dan seraya kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menolong mereka melewati jenjang pendidikan yang baru saja mereka tuntaskan. Tapi kami mohon Tuhan akan menolong mereka supaya mereka boleh mencapai prestasi, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan segala kekuatan kelebihannya. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami, di mana saja kami berada, di rumah-rumah. Kami mohon khususnya untuk orang-orang tua kami. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan yang dari Tuhan, supaya mereka tidak bosan, tidak merasa sepi sendiri di rumah. Tapi ada Tuhan yang menyertai mereka, dan saudara-saudara yang peduli, yang bisa telepon, yang bisa berhubungan dengan mereka juga. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi, dan dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kami sekalian ke dalam tangan Tuhan, juga ibadah kami selanjutnya ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai, selamat datang di GJK Andir Online Service. Senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda semua pada hari ini. Saya Felicia, welcome to GJK Andir News for this week. Untuk membuat minggu Anda semakin produktif, Anda dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di GJK Andir. Yang pertama ada ibadah doa pada hari Selasa pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Lalu yang kedua, ada pemahaman Alkitab pada hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Ada juga Youth GJK Andir Online Ministry pada hari Sabtu pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. Untuk anak sekolah minggu, ada juga sekolah minggu GJK Andir pada hari Minggu pukul 7.45 pagi melalui Superbook. Ada juga GJK Andir Online Service pada hari Minggu pukul 9 pagi melalui YouTube channel GJK Andir. Ada 3 cara untuk Anda dapat mendapatkan informasi seputar GJK Andir, yaitu melalui sosial media kami. Yang pertama ada Facebook GJK Andir. Yang kedua ada Instagram GJK Andir. Yang ketiga ada YouTube channel GJK Andir. Jangan lupa untuk follow dan subscribe agar Anda dapat terus koneksi dengan kami. Terima kasih. Penyaluran dana bagi yang membutuhkan masih terus dilakukan sampai saat ini. Maka dari itu, mari kita tunjukkan kepedulian kita terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Thank you for your kindness. Bagi Anda yang rindu untuk memberi, Anda dapat mentransferkan persembahan dan perpuluhan Anda ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda dapat men-scan QR Code yang tertera di layar. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja, Anda dapat mentransferkannya ke nomor rekening tersebut. Terima kasih. Sepertinya sudah saatnya untuk saya pamit undur diri. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Tetap sehat selalu dan selalu berpikir positif ya. Happy Sunday and enjoy the rest of service. God bless you and bye-bye. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita boleh bertemu kembali atas segala kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kita pada hari ini. Albert Einstein berkata, "Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow." Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau pada pagi hari kami ingin mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati supaya seluruh jemaat-Mu dapat membuka hatinya dan menerima firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan penghiburan bagi kami, dan memberikan petunjuk untuk apa kami boleh hidup, untuk kami boleh memuliakan Engkau, bagaimana kami harus hidup di dalam kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami boleh terus berharap kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu ada di balik salib Tuhan, sehingga Engkau saja yang tertampilkan Tuhan, Engkau saja yang dimuliakan, Tuhan saja yang ditinggikan di atas segala-galanya di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, hamba-Mu berbicara di dalam kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan, dan Tuhan juga yang akan menunjukkan kasih setia daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, seperti Albert Einstein tadi katakan, bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Ya, judul khotbah saya pada hari ini adalah harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Nah, mengapa saya harus bicara tentang pengharapan? Karena ada 3 pola
kekristenan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah pengharapan. Dan saya akan membicarakan tentang pengharapan ini supaya sungguh bahwa kita boleh menikmati hari-hari kita dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh semangat, dan kiranya semua itu menambahkan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, nats Alkitab pada pagi hari ini kita akan membacanya di dalam Amsal 23 ayat 17 sampai yang ke-18. Amsal 23 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita harus memiliki harapan? Nah, di dalam Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tubir. Pengharapan itu adalah seperti jangkar yang kuat dan aman. Ketika jangkar itu dibuang ke laut dan jangkar itu mengenai karang yang kuat, maka kapal itu akan aman sehingga tidak akan hanyut dan diombang-ambingkan oleh berbagai macam badai. Nah, Bapak Ibu, pengharapan itu adalah seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan mengapa ini sangat penting? Karena kalau seseorang atau sesuatu pribadi tanpa pengharapan, itu ibaratnya seperti kapal tanpa kemudi, tanpa arah tujuan, terombang-ambing, goyah, labil, bahkan dia bisa tersesat. Orang-orang yang tidak berpengharapan itu selalu memiliki atau berperilaku pesimis, tidak bersemangat, rapuh, tidak punya komitmen, malas, tidak berintegritas, sering mengeluh, ngomel, mudah khawatir, cenderung menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi atau kondisi dan lain sebagainya. Artinya, Bapak Ibu, ketika seseorang tidak memiliki pengharapan, dia akan mengalami ketidakbahagiaan, bahkan jauh terhadap kesuksesan. Nah, Bapak Ibu, apakah di antara Bapak Ibu ada yang mengalami hal seperti ini? Biarlah kiranya ini menjadi perenungan bagi kita, supaya kita bertobat, supaya kita beranjak, supaya kita bangkit kembali, bangun kembali, supaya kita bisa memiliki optimisme, kita bisa bersemangat, kita tidak rapuh, dan kita punya komitmen yang baik, kita rajin, kita punya integritas, kita sering mengucap syukur, tidak mudah ngomel, tidak mudah khawatir, dan kita selalu akan bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah berkat yang luar biasa. Kalau hari-hari ini di bawah tekanan, di bawah suasana, di bawah masa-masa pandemi seperti ini, kiranya kita tetap memiliki pengharapan. Karena tanpa pengharapan, kita seperti kapal yang tidak punya arah tujuan, terombang-ambing, goyah, labil, bahkan tersesat. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini ada satu berita bahwa di Jepang, dan saya dengar di Inggris juga ada,
itu ada namanya Menteri Kesepian. Nah, Perdana Menteri Jepang yang namanya Yoshihide Suga telah menunjuk Menteri Revitalisasi Regional yang bernama Tetsushi Sakamoto untuk menjadi menteri sementara mengatasi masalah kesepian dan isolasi di Jepang. Ya, ini menurut surat kabar hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Nah, selama masa pandemi ada dua masalah yang serius di negeri matahari terbit tersebut, yaitu yang pertama tadi masalah kesepian dan isolasi. Nah, ternyata langkah Suga ini sudah baik ya. Sampai-sampai Suga ini menugaskan Sakamoto untuk menangani masalah kesepian. Dan Sakamoto diharuskan untuk memberikan laporan dan bagaimana solusinya supaya kasus bunuh diri di Jepang yang selama tahun 2020 itu sangat meningkat. Jumlah wanita dan remaja yang mengakhiri hidupnya melonjak tajam. Bahkan dikatakan wanita lebih menderita dari isolasi daripada pria, dan jumlah kasus bunuh diri berada dalam tren yang sangat meningkat. Nah, Perdana Menteri Suga mengatakan, saya berharap Sakamoto akan mengidentifikasi masalah dan mempromosikan langkah-langkah kebijakan secara komprehensif. Nah, Bapak Ibu, menurut data terbaru, angka bunuh diri wanita Jepang itu meningkat 14,5%. Dengan jumlah total mencapai 6.976 atau tertinggi dalam 5 tahun. Sementara kasus bunuh diri pria turun 1% menjadi 13.943 orang. Nah, selama 11 tahun berturut-turut. Nah, Bapak Ibu, ini akibat banyaknya tekanan, banyaknya isolasi. Bagaimana mereka terhimpit di dalam mencari solusi untuk mengatasi kesepiannya. Nah, bahkan dikatakan ada satu tempat bunuh diri di Jepang yang menjadi populer, yaitu namanya Aokigahara. Aokigahara disebut juga sebagai hutan lautan pohon atau lautan pohon Gunung Fuji. Mengapa disebut demikian? Karena jika angin meniup pepohonan di sana, akan terlihat seperti keadaan ombak di laut. Usia hutan itu diperkirakan sekitar 1.200 tahun. Dan hutan ini dikenal sebagai tempat bunuh diri populer di Jepang. Kenapa Jepang banyak sekali orang yang bunuh diri? Ya, mungkin saja dia tidak bisa berharap kepada Tuhan sebagai Allah pemilik alam semesta raya. Bahkan mungkin mereka tidak punya komunitas untuk mereka bisa mengaktualisasi dirinya atau bisa bercakap-cakap. Ya, mereka terlalu berdialog diri sendiri. Dia tidak lagi mencari teman, sahabat untuk mendiskusikan. Dia tidak lagi punya komunitas yang baik untuk memecahkan persoalan, bahkan di dalam lingkungan keluarga sekalipun. Ini menjadi satu keprihatinan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara, mari kita akan belajar dari kondisi seperti ini. Maka pengharapan itu sangat penting, dan kiranya pengharapan juga harus ditempatkan pada tempat yang benar. Ya, ketika harapan kita lebih kepada mengharapkan manusia, kita akan kecewa. Seperti di dalam Yeremia 17 ayat kelima mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka keadaan jiwa orang yang seperti ini, yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, dia akan seperti tanah yang tandus, tanah yang gersang, yang tidak memiliki kehidupan. Sehingga sangat dimungkinkan orang seperti inilah orang yang mencari jalan untuk bunuh diri, karena mereka kecewa, mereka tidak memiliki harapan untuk mereka meneruskan kehidupannya. Sungguh alangkah tragisnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi harapan yang ditempatkan kepada Allah, pemilik alam semesta raya, yang rela untuk datang ke dalam dunia ini, untuk mati di atas kayu salib menebus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga bukan saja kita ditebus, tetapi kita dibenarkan, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Sehingga pengharapan inilah kita menjadi orang-orang yang terus bisa berharap kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah pencipta langit dan bumi. Dan akhirnya kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, bukan pecundang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita supaya kita bisa menempatkan pengharapan kita betul-betul kepada Allah, kepada Tuhan yang memiliki alam semesta raya. Di dalam Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan, menjadikan langit dan bumi. Dan dikatakan di situ, berharaplah kepada Allah. Nah, inilah satu kunci supaya kita bisa menang, supaya kita bisa berbahagia, supaya kita bisa menikmati hidup ini. Hanya pertolongan kita dari Tuhan, dan harapan kita hanya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu, kalau pengharapan kita sudah benar kita tempatkan kepada Allah, bukan kepada manusia, ada 5 hal penting supaya harapan kita tidak akan hilang. Saya berkata seperti ini, apakah harapan itu bisa hilang? Bisa. Kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak merawatnya, kalau kita salah menempatkan harapan kita, itu akan bisa hilang. Tetapi saya punya tips untuk supaya harapan itu tidak hilang, supaya kita bisa merawat setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Dan 5 hal penting ini saya mewakilkan dengan kata harap. H, A, R, A, dan P. Harap itu artinya mohon, harap artinya minta, harap artinya hendaklah, dan harap itu artinya keinginan supaya sesuatu terjadi, keinginan supaya sesuatu terjadi. Itulah arti kata harap. Nah, Bapak Ibu, hal yang penting yang pertama dari huruf H itu adalah hidup. Artinya hidup adalah masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Itu artinya hidup. Hidup bersama dengan Tuhan itu akan menjaga harapan kita tidak akan hilang. Bagaimana caranya hidup bersama dengan Tuhan? Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur, Yesuslah pokok anggur, dan kamulah, saya dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup bersama Tuhan artinya bergaul, karib, intim dengan Tuhan sebagai pencipta kita, sebagai penolong kita. Mari kita akan melihat hidup ini begitu indah. Hidup ini memiliki nilai, hidup ini memiliki arti ketika hidup kita bersama dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya
ketika kita membaca firman Tuhan, menyukainya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita bersaat teduh secara rutin, memelihara iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana cara hidup kita akan kita ejawantahkan karena kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Ayub yang bergaul karib dengan Tuhan. Ketika pencobaan itu datang, dia boleh tetap mengalami kekuatan dan pengharapannya tidak akan pernah hilang. Seperti dikatakan, Yesus Tuhan adalah pokok anggur yang benar itu, dan kitalah ranting-rantingnya. Ketika kita masih nempel di pokok anggur itulah kita mendapatkan nutrisi, kita mendapatkan vitamin, kita mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan untuk kita berbuah lebat. Ketika kita masih nempel di pokok anggur yang benar itu, Yesus Tuhan itu, ketika kita mengalami berbagai situasi, ketika tetap hidup bersama dengan Tuhan, harapan kita tidak akan hilang, dan bahkan kita akan berbuah banyak. Dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Sebab di luar Yesus Tuhan kita nothing. Di luar Yesus Tuhan kita nol besar. Di luar Tuhan hidup kita sia-sia. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, sekecil apapun itu punya nilai. Bahkan nilai sampai kepada kekekalan. Jadi artinya Bapak Ibu, harapan kita tidak akan hilang kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, karib dengan Tuhan. Mari kita akan terus merawat iman kita, belajar firman-Nya, berdoa, berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, supaya hidup kita boleh tetap memiliki arah tujuan, memiliki optimisme yang baik, memiliki satu kehidupan yang luar biasa. Karena kita percaya ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, harapan kita tidak akan hilang. Hal yang kedua, hal yang penting yang kedua untuk supaya harapan kita tidak akan hilang, itu huruf A. Huruf A itu berarti andalkan Tuhan. Andalkan itu artinya dapat dipercaya. Tuhan kita, Tuhan yang maha luar biasa. Pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia bisa diandalkan, dia teguh, dia batu karang kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Apapun yang terjadi, belajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia dan diri kita sendiri. Yeremia 17 ayat ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia ditulis ketika Yeremia di pasal yang pertama ayat yang ke-6 mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi melalui proses demi proses dalam perjalanan waktu, bagaimana Yeremia menjadi seorang nabi yang luar biasa, yang membangun kembali bait Allah. Dan kiranya di dalam proses itu dia melihat bahwa hanya ketika pengharapannya kepada Tuhan, pengandalannya kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati, yang diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana dia berbuah lebat, dan pada musimnya dia harus berbuah, dan dia terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Artinya Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan itu salah satu kunci dari berkat-berkat kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan,
menjadikan Tuhan sesuatu yang teguh, mempercayakan Tuhan, mempercayai Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, maka harapan kita tidak akan pernah pudar, harapan kita tidak akan pernah luntur, harapan kita tidak akan pernah hilang. Yakinlah Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Setiap rencana, setiap apapun yang akan kita lakukan, mari kita akan libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Libatkan Tuhan di dalam setiap program kita. Libatkan Tuhan di dalam setiap masa depan kita, supaya kita dalam perjalanan kita bisa kita nikmati menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, hal yang ketiga, hal yang penting supaya harapan kita tidak akan hilang, hal yang ketiga adalah huruf R. Huruf R mewakilkan dari kata rasa. Kata rasa itu artinya tanggapan indera terhadap rangsangan syaraf, seperti manis, pahit, masam terhadap indera pengecap, atau panas, dingin, nyeri terhadap indera perasa. Rasa, rasakan kebaikan Tuhan. Supaya harapan kita tidak akan hilang, kita harus merasakan kebaikan Tuhan, seperti Daud berkata di dalam Mazmur 34 ayat 8, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Raja Daud bukan seorang yang sempurna. Dia mengalami bagaimana diproses untuk menjadi seorang raja yang luar biasa. Dia dikejar-kejar Saul karena dia iri terhadap keadaan rohani Daud yang begitu dekat dengan Allah. Dan ketika dia satu waktu berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia harus diusir lalu pergi. Tetapi Daud yang di dalam prosesnya Allah dan mengalami bagaimana penderitaan demi penderitaan, dia berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan? Mari kita belajar hari demi hari. Kita adalah orang yang sudah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Itu kasih karunia. Itu bukan pekerjaan kita. Itu bukan usaha kita, Bapak Ibu. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa, supaya kita boleh diselamatkan, supaya kita bisa menjadi bangsa yang terpilih, supaya kita bisa menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dahulu bukan umat katanya, sekarang kamu sudah menjadi umat. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itulah kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang seringkali saya jadikan untuk saya tetap berpijak di dalam pengharapan saya kepada Tuhan. Itulah tempat berpijak saya untuk bisa saya selalu survive di dalam setiap penderitaan dan kesusahan, di dalam setiap masalah, karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, kiranya Bapak Ibu boleh terus memikirkan, merenungkan kebaikan Tuhan, sehingga harapanmu tidak akan luntur, tidak akan pudar, selalu punya optimisme di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu, supaya hari demi hari bisa merasakan kebaikan Tuhan, dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Hal yang keempat, dari hal yang penting supaya harapan kita tidak hilang, huruf A. Huruf A mewakilkan kita untuk kata agung. Kata agung berarti besar, kata agung berarti mulia, kata agung berarti luhur. Agung, mari kita mengagungkan nama Tuhan, supaya sungguh bahwa harapan kita tidak akan pernah hilang. Di dalam Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia,
bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita harus sadar betul bahwa segala sesuatu yang ada di dalam setiap kehidupan kita itu sebenarnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan harus kita kembalikan kepada Tuhan sebagai kemuliaan untuk selama-lamanya. Apa artinya mengagungkan Tuhan? Biarlah lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat sikap kita, itu membesarkan nama Tuhan. Tetapi bukan sebaliknya. Lewat mulut kita, kita berkata-kata kasar, berkata kotor, berkata jahat, atau fitnah, atau gosip yang menjelek-jelekan orang lain, yang sebenarnya itu bukan faktanya. Nah, kiranya, atau berkata-kata hoax, ya, atau pikiran kita, pikiran yang tidak baik, niat kita niat yang jahat, niat yang tidak tulus, bahkan perilaku kita, perilaku yang tidak mencerminkan anak-anak Tuhan, tidak mencerminkan bagaimana kasih karunia-Nya meluap di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melakukan seperti untuk Tuhan, apa yang kita katakan, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, bahkan memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, bahwa Tuhan itu mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan, dan pada hari ketiga Dia bangkit sebagai satu pengharapan bahwa kelak kita akan kembali bertemu kembali di dalam situasi dan kondisi, dalam suasana yang begitu indah, supaya kita bisa mengalami kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengagungkan nama Tuhan? Lah, itu seperti itu. Berkata baik, berkata benar, berpikir baik, berpikir benar, dan setiap perilaku kita menunjukkan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu diagungkan, dimuliakan, dibesarkan melalui setiap kehidupan kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu akan selaras di dalam iman kita, sehingga harapan kita terus terkoneksi kepada Allah pencipta langit dan bumi, sehingga harapan itu tidak akan pernah hilang, Bapak Ibu. Yang terakhir, hal yang penting yang kelima adalah harapan. Supaya harapan kita tidak akan hilang, itu adalah huruf P. Huruf P mewakili kata percaya. Percaya artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Percaya bahwa Allah adalah sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita lewat kematian Yesus Tuhan dan kebangkitannya, dan Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada kita. Dalam Roma 3 ayat 18, inilah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, mengatakan seperti ini: sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Ada orang yang berkata 1 tahun, ada yang berkata 2 tahun, ada yang berkata 4 tahun, ada berkata lebih daripada itu. Tidak ada dasar untuk kita berharap, tetapi kita tetap percaya bahwa Yesus Tuhan, Allah kita, adalah Allah yang begitu baik, yang tetap tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita percaya kepada janjinya, kita percaya kepada kekuatannya, kita percaya kepada pertolongannya, sehingga kita mampu untuk menjalani setiap kehidupan ini. Bukankah Dia yang berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan dikatakan, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman.
Bapak Ibu, bukankah itu janji Tuhan yang luar biasa? Mari kita percayakan hidup ini kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga dengan kepercayaan itu harapan kita tidak akan pernah hilang. Dan ini menjadi kekuatan buat kita, satu keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan kita akan taruhkan, karena Dia begitu sayang kepada kita. Nah Bapak Ibu, 5 hal penting tadi, mari kita akan pelajari bersama, kita akan hayati, kita akan renungkan, dan kita akan lakukan. Hidup bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, rasakan kebaikannya, dan mari kita agungkan namanya. Dan yang terakhir itu percaya kepada Tuhan. Kiranya 5 hal penting ini, kalau kita rawat baik-baik, kalau kita jaga baik-baik, kalau kita lakukan dengan penuh semangat, penuh komitmen, dengan integritas yang baik, percayalah bahwa harapan kita tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan terus belajar dengan pertolongan daripada Bapa, pertolongan daripada Tuhan Yesus, pertolongan daripada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk senantiasa boleh menikmati kebahagiaan dan sukacita, karena kita punya pengharapan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita sekaligus akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang benar, supaya kami tetap optimis, supaya kami rajin, supaya kami berintegritas, supaya kami tidak mudah mengeluh, supaya kami tidak pernah galau Tuhan dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti apapun, tetapi kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Bagaimana kami menjaganya? Biarlah kami hidup bersama dengan Tuhan, supaya kami boleh mengandalkan Tuhan untuk setiap-tiap hari kami merasakan kebaikan Tuhan, merenungkannya, melakukannya, dan kami terus mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga boleh mengagungkan nama Tuhan dengan mengucapkan, berkata-kata, berpikir, berperilaku baik sesuai dengan panggilan kami Tuhan. Dan biarlah kami terus percaya kepada Engkau bahwa Engkaulah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih kepada Engkau Bapa, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, memberkati keluarga kami Tuhan, memberkati setiap komunikasi antara suami dan istri dan anak-anak, supaya terjalin sesuatu yang baik, membangun hal-hal rohani Tuhan, supaya kami tidak kesepian, bahkan dijauhkan daripada bunuh diri, supaya biarlah kiranya nama Tuhan yang dimuliakan, karena kami diciptakan Tuhan daripada Engkau, untuk Engkau, oleh Engkau, dan semuanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang menjagai Tuhan pengharapan kami, supaya pengharapan kami ditempatkan di tempat yang benar, dan terus kami jaga dan nyala api pengharapan kami terus hanya kepada Engkau, Sang Pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semuanya di dalam kekuatan dan pertolongan daripada Engkau. Memberkati juga Tuhan untuk kesehatan kami, lindungi kami dari COVID-19. Memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, baik sekolah minggu, baik jemaat umum, baik youth, baik juga untuk lansia. Kami berdoa kepada Engkau Bapa, untuk setiap pengurus, baik untuk gembala sidang, para penatua, dan juga untuk pengurus semuanya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, dan memberkati juga gereja-gereja di seluruh muka bumi ini Tuhan, supaya kami tetap boleh menjadi gereja yang memberitakan kabar baik daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruhnya hanya kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus
yang akan menolong engkau menikmati hari-harimu supaya pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menjaga engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersamanya dia akan